Halo guys, selamat datang kembali di channel Cakung Bay. So, di video kali ini saya lagi mau riding malam-malam karena pulang kerja, bukan karena night ride. Jangan lupa bagi kalian yang belum like dan subscribe channel ini, di subscribe dulu supaya channel ini bisa lebih berkembang, informatif dan edukatif lagi guys. Aduh, malam ini malam tahun baru Islam. Jadi bagi teman-teman muslim yang merayakannya, selamat hari raya tahun baru Islam. Saya ngerekam ini di malam tahun baru Islam ya maksudnya. Jadi video ini saya rekam malam-malam. Saya denger nih banyak nih lagi pada main petasan gitu. Jadi ya pasti ada hari raya, pas saya lihat bener Jumatnya hari libur. By the way, gimana kabar kalian guys? Dan juga motor kalian punya problem apa sih di motor kalian? Dan motor kalian jenisnya apa sih? Coba dong boleh di-share di kolom komentar ya. Atau bagi kalian yang masih memimpikan punya motor 250 cc, mau nanya-nanya, silakan nanya-nanya aja. Saya selain pakai Z250, sebelum-sebelumnya itu ya, saya urutin ke belakang. Saya udah pernah pakai motor pertama kali banget itu motor Mio. Lalu yang kedua saya pakai motor apa ya waktu itu, dari Mio saya pakai Ninja 250 yang karbu. Sorry sebelum Ninja kayak saya ke Mega Pro dulu, Honda Mega Pro zaman dulu tuh. Tapi yang udah bagus ya modelnya ya, warna putih, Honda Mega Pro yang muka depannya itu, aduh berisik banget. Honda Mega Pro yang lampu depannya itu udah bagus gitu, bukan yang bulat. Terus dari Mega Pro saya pakai Ninja 250 cc yang karburator tahun 2008 kalau nggak salah deh. Terus dari situ saya pakai lagi Ninja R. Dari situ saya pakai lagi Ninja RR. Itu paling cuman jeda 1-2 tahunan saya ganti-ganti gitu. Ninja RR, dari Ninja RR saya pernah pakai GSX 600. Tapi GSX 600 itu nggak lama ya. Itu cuman berapa bulanan lah gitu. Karena jujur zaman dulu waktu itu saya belum siap bisa punya motor itu. Dari segi perawatan sampai nyari-nyari spare partnya. Saya juga nggak begitu tahu bengkel-bengkelnya, nggak seperti yang sekarang nih. Bengkel-bengkelnya kan udah mulai banyak nih, bengkel-bengkel modifan, aksesoris dan lain-lain. Bengkel-bengkel kayak One Tree, Lace Motor dan lain-lain gitu ya. Dulu kan nggak sebanyak sekarang gitu. Jadi saya masih belum tahu, pengalaman saya juga masih kurang. Lalu setelah GSX 600 saya pakai NMAX, turun lagi tuh pakai NMAX versi 2 ya, V2. Dari NMAX saya sempet pakai Ninja 250 Fi warna putih. Dari Ninja 250 Fi warna putih itu apa ya waktu itu saya lupa. Oh, pakai ini dulu, Satria masih Satria karbu ya, tapi udah yang facelift yang warna merah, peleknya merah. Dari Satria saya pakai Aerox. Saya lupa Aerox tahun berapa itu ya, tapi yang V2, Aerox V2. Lalu dari Aerox baru saya pakai si Z250 ini guys. Kalau untuk sekarang saya boleh bilang jam terbang saya di dunia motor sudah cukup lumayan paham. Bukan jago, bukan hebat, bukan so tau, bukan, tapi lumayan paham lah. Nggak on amat gitu. Jadi kalau ditanya apa masih bisa jawab lah gitu, masih nyambung lah jawabnya. Nah terus dari semuanya itu, kalau kalian tanya kira-kira motor apa yang paling enak dari semua yang saya pakai, tergantung kondisi dan situasi dan kebutuhan.
kalau bicara kelas 600 cc itu Suzuki GSX itu enak karena enteng dan saya nggak kewalahan bawanya. Terus manuvernya juga enak banget, tarikannya smooth tapi powerful. Cuman ya itu, saya belum siap aja waktu itu ngerawat Suzuki GSX itu. Lalu apa ya, kalau bicara main barbar ya 2 tak enak sih, cuman boros. Ninja R, Ninja RR itu enak, cuman boros. Lalu kalau 250 Fi warna putih waktu itu nggak beda jauh sama ini, sama persis. Cuman bedanya ini naked, itu fairing aja. Semuanya sama. Lalu dari semua itu yang paling enak apa ya? Untuk apa dulu nih? Kalau untuk sehari-hari pakai kerja atau apa gitu ya, ya jelas NMAX paling enak bagi saya. Saya belum nyobain ADV ya, tapi saya udah nyobain PCX. Menurut saya NMAX masih lebih enak untuk kenyamanannya. Nggak tahu ya, mungkin setiap orang punya postur tubuh yang cocok-cocokan ya di dalam desain motor itu ya. Kalau saya, ini balik lagi ya, kalau saya nggak memojokkan sebuah brand atau sebuah motor jenis apapun ya. Kalau saya cocok di postur NMAX, di desain NMAX, karena menurut saya waktu saya pakai NMAX itu enak, nyaman banget. Cuman ya gitu, NMAX juga lumayan tuh, itu vampir bensin ya. Tapi katanya sih ya sampai saat ini juga yang saya alamin, boros nggak boros itu tergantung tangan juga sih. Tangan kalian disekolahin apa enggak gitu kan, sering main di RPM tinggi apa enggak gitu ya. Ini intinya tangan kalian disekolahin apa enggak. Kalau tangan kalian disekolahin ya meskipun boros, tapi saya yakin masih bisa dihandle lah gitu, selama motor itu masih standar aja ya. Ini saya bicara motor standar semua loh. Motor yang saya pakai itu belum pernah ada yang saya sampai modif ekstrim atau gimana tuh, nggak pernah ada. Bahkan sampai modif mesin tuh nggak pernah ada. Saya pakai motor masih standaran semua. Ini aja mesinnya standar kok, gear setnya standar, semua masih standar. Cuman yang nggak standar itu ini aja sih, radiator Bipro ya, kalian bisa lihat tuh radiator Bipro. Apalagi ya yang nggak standar ya, busi saya busi pakai iridium dari NGK. Sama itu filter udara, saya pakai filter udara proper racing line. Enak gak ya? Menurut saya perbandingannya dipakai saat ini sama yang standaran Kawasaki punya, yang ini enak sih, digasnya lebih padat. Kalau dibilang efisien, ini lebih efisien dibanding yang standarannya. Bedanya jauh gak? Menurut saya bedanya cukup berasa. Iritnya tuh irit banget gitu. Tapi dibandingin disesuaiin lagi ya, saya balik lagi, kriteria riding saya itu nggak sableng gitu, nggak main bejek-bejek aja. Udah gitu jarang saya main di RPM tinggi. Kalau nggak yang bener-bener harus diperlukan gitu ya, jarang banget, hampir nggak pernah. Hampir ya, tapi pernah. Oh ini nih yang acara nih, rame. Untuk Suzuki Satria ya, Suzuki Satria waktu saya pakai ngomonginnya soal apa dulu nih? Kalau ngomongin soal tenaga, Suzuki Satria itu enak. Bicara soal kenceng, Suzuki Satria itu kenceng untuk ukuran motor sekecil itu ya. Kenceng, overpower, overkill. Terus berisik banget, udah berisik, suaranya nggak enak.
Jadi kalau Satria itu overkill, overpower, OP, kalau anak-anak gamer bilang ya OP banget. Tapi ada tapinya. Menurut saya dipakainya nggak enak. Kekecilan, badan sakit. Untuk saya kekecilan, badan sakit, dan menurut saya kurang nyaman sih. Bukan kurang lagi, emang nggak nyaman gitu, nggak enak. Tapi kalau soal performa ya tidak diragukan. Kalau mau model bebek yang ada performanya, saya kayaknya lebih merekomen yang itu ya, dari Yamaha MX King. Itu juga kan enak, itu motor road race gitu. Jadi masih ada lah rasa untuk nyaman-nyamannya, masih ada lah. Kalian tinggal setting aja sesuai keinginan kalian. Joknya juga kan masih lebar, gede gitu ya. Dan busanya dimodif-modif aja biar enak. Bukan dimodif tipis kayak papan skateboard ya. Itu mah sama aja bohong. Apalagi ya? Ya itu aja sih paling. Ninja 2,5 menurut saya yang FI itu saya lebih nyaman pakai Z. Kenapa ya? Karena nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena faktor usia juga ya. Faktor usia yang makin kesini makin suka motor naked gitu. Tapi nggak tahu ya. Saya ngerasa daripada 250 Fi, saya lebih suka yang Z ini. Meskipun dia bukan fairing ya, karena yang satu dipakainya, yang Z ini dipakainya lebih nyaman. Meskipun ini stang standarnya itu masih nunduk loh. Tapi nggak mengganggu saya sih. Masih terasa motor santainya. Masih aman lah, nggak annoying banget. Kalau untuk perawatan ya, dari semua motor yang saya pernah pakai, Suzuki GSX dan Kawasaki yang termahal sih perawatannya. Tapi untungnya kalau si Kawasaki ini mahal, tapi spare partnya masih ada. Untuk di Jakarta Timur ya, wilayah Jakarta Timur saya itu nyari spare partnya masih gampang. Meskipun spare partnya harganya cukup mahal dibanding yang lain. Mahal kalau ada, menurut saya masih lebih oke sih. Jangan sampai udah mahal nggak ada gitu, kan itu pusing banget. Cukup rame ya karena besok hari raya. Kalau ada yang nanya saya, bang motovlog tuh tapi nggak pernah kebut-kebutan. Ngebut mah pernah. Bohong kalau nggak pernah. Pakai motor 2,5 nggak ngebut itu munafik. Tapi ada tapinya. Terkadang saya pengen ngebutnya saya rekam, tapi ngebut-ngebut yang terbatas. Kenapa? Karena jadi motovlog ini kan influencer guys. Saya ngerasa banyak influencer sekarang itu yang kalau ngebut suka di jalan raya gitu, yang nggak pakai perhitungan lah. Karena saya sempat jadi korbannya juga gitu. Maksudnya ada orang ngebut nggak pakai perhitungan, terus inilah gitu main handphone tuh. Orang ngebut nggak pakai perhitungan, terus saya hampir keserempet dan saya kaget banget. Dia pakai moge sih. Ya apalagi dia pakai moge ya, dengan suara yang menggelegar gitu. Saya kaget setengah mati guys. Udah gitu dia ngelewatinnya sambil digeber gitu ya. Waktu itu saya inget kok, waktu itu saya pakai Aerox gitu. Aerox saya juga nggak saya apa-apain kok, standaran. Gila, saya kaget banget, dan saking kagetnya saya hampir nyerempet mobil guys. Menurut saya cukup membahayakan sih. Bukannya karena saya ngelamun dan bengong guys, tapi karena memang nggak seharusnya kecepatan seperti itu di tempat itu gitu. Jadi ya gimana orang gak kaget gitu kan. Macet oi. Kita skip aja videonya ya.
Lampu merah sini kalau udah lagi macet tuh, aduh, sempit, tambah lagi ada proyek-proyek nggak jelas nih yang nggak kelar-kelar. Nggak tahu deh ngerjain apaan dah. Proyek juga dikorupsi mulu makanya nggak kelar-kelar. Vendor nggak dibayar-bayarin, mana mau kelar. Enak adem. Soalnya kalau macet, panas mesin saya juga cukup berasa. Meskipun nggak seperti panas moge ya, tapi cukup berasa lah. Mobil-mobil sekarang bagus-bagus ya, buset deh. Apalagi mocin-mocin sekarang, buset. Stigmanya tuh udah beda banget gitu. Dengan kondisi mocin yang sekarang tuh, harga murah bisa dapet kelas hotel bintang 5 gitu dalamnya. Gokil. Gila guys, Cempaka Putih dari ujung ke ujung macet banget. Malam tahun baru Islam guys, mantap. Udah nggak pakai helm, jalannya kiri kanan. Gile. Salah jalur saya. Tahu gitu tadi tetap di tengah. Sudahlah. Gila ya. Udah lagi macet aja masih lawan arah. Lampu merah, kalau ini sih lampu merah doang ya. Gak tahu tuh Perintis dan Bekasi Rayanya tuh. Udah gak kebayang dah. Jalanin aja udah. Pusing nih bayang-bayangin, kepala sakit. Selap-selip bos. Ini Aerox tengil banget ya dari tadi ya. Untung saya bukan tipe yang suka ngeladenin. Ya, ini lampu sen masih nyala terus nih. Mau kemana dia nih? Wih deh,
Motor-motor bebek tuh lebih ganas guys kalau jam-jam pulang begini. Bawaannya itu lebih brutal. Langsung tekuk abis, untung masih ngasih sen. Alright guys, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih bagi yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe dulu supaya channel ini bisa lebih berkembang, informatif dan edukatif lagi guys. See you in the next video and bye bye. Let's go. My future and it's looking bright. Not used to the light, I was born at night. But I'm used to a fight, not a new sight. Left, right, everybody roll the dice. No regrets when I finally leave. I'll finally be the final, be a better me. My destiny is to invest in me. A quest to be the best, yeah, I'll let you free. From a world that's been feeling so wounded. I got dreams and they feel so lucid.